selamat pagi, selamat datang di Breakfast bersama Ranger Jensen. Saya Rachel Barden. Halo, selamat pagi. Berita utama hari ini, penutupan nasional kedua di Inggris yang berlangsung selama sebulan. Itu terjadi sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa meningkatnya kasus virus corona dapat membebani rumah sakit. Saya khawatir mulai Kamis. Pesan dasarnya adalah rumah negara bagian yang sama melindungi NHS dan menyelamatkan nyawa. Sebagai lonjakan infeksi, jumlah kasus positif di Inggris kini telah melampaui 1 juta. Prevalensi penyakit ini meningkat tajam, yang cepat selama beberapa minggu terakhir. Skema cuti telah diperpanjang di seluruh Inggris hingga Desember untuk mendukung prakerja yang terpengaruh oleh tindakan baru tersebut. James Bond. Dan penghargaan untuk Sir Sean Connery, James Bond yang asli. Selamat pagi. Kami baru saja memulai Kapten Inggris Owen Farrell memuji timnya setelah menang 60 detik turun ke hari terakhir, tetapi Buddha Point Victory melawan Italia memberi mereka gelar setelah Prancis dan Irlandia mengejar mereka. Ditambah ini hari lain, angin yang sangat kencang melintasi beberapa bagian negara, kadang-kadang turun hujan. Tapi ini sekilas tentang sesuatu yang lebih cerah di horizon. Bergabunglah dengan saya untuk mengetahui detail tentang sarapan di sini. Ini adalah hari Minggu tanggal 1 November. Cerita utama kami pada program pagi ini, Inggris menghadapi penguncian baru yang dimulai pada hari Kamis yang dijadwalkan berlangsung sebulan setelah Boris Johnson mengumumkan bahwa dia perlu mengambil tindakan untuk mencegah NHS kewalahan oleh kasus virus corona. Di bawah pintu penguncian, restoran dan pub akan tutup dan pengiriman akan diizinkan. Semua retail non-esensial akan menutup, supermarket meskipun akan tetap buka. Berbaur dengan rumah tangga lain di dalam rumah atau di taman pribadi akan dilarang kecuali untuk penitipan anak dan bentuk dukungan lainnya. Dan tidak seperti sekolah-sekolah kuncian pertama, perguruan tinggi dan universitas akan tetap buka. Perjalanan akan dilarang kecuali untuk pekerja. Jelas masih banyak pertanyaan, tapi mari kita cari tahu lebih banyak detail dari konsultan dan politik Jonathan Black. Cuaca suram dan mengerikan. Warnings mengatur adegan untuk apa yang pada akhirnya tampak tak terhindarkan. Dan kuncian nasional untuk Inggris, Perdana Menteri berkata sekarang satu-satunya pilihan. Kita harus rendah hati dalam menghadapi alam dan di negara ini. Sayangnya seperti di sebagian besar Eropa, virus menyebar lebih cepat daripada skenario kasus terburuk yang masuk akal dan sekarang adalah waktu untuk mengambil tindakan karena tidak ada alternatif. Yesus terakhir telah menjadi satu-satunya cara untuk maju dan dalam hitungan dari tindakan-tindakan keras akan diberlakukan untuk membatasi kehidupan orang asing. Kami akan melewati ini, tetapi kami harus bertindak sekarang untuk menahan gelombang musim gugur ini. Kami tidak akan kembali ke penguncian skala penuh pada bulan Maret dan April, tetapi saya khawatir mulai hari Kamis, pesan dasarnya adalah tindakan di rumah yang sama dengan NHS dan menyelamatkan nyawa. Keputusan tersebut menandai perubahan total dan pendekatan pemerintahan yang dibantah beberapa orang. Ini seharusnya datang lebih cepat, namun kemarin diakui tidak ada pilihan yang mudah. Apakah gagasan bahwa ada waktu yang tepat untuk bertindak bukanlah merupakan pemahaman yang lengkap pada dasarnya? Tidak ada waktu yang tepat dan tidak ada solusi yang baik. MPS akan memberikan suara pada rencana tersebut minggu ini. Beberapa konservatif tidak ingin kerja kuncian lain mengatakan akan mendukung langkah-langkah yang seharusnya dilakukan para menteri lebih cepat. Perdana Menteri sekarang telah dipaksa untuk bertindak. Kami senang bahwa dia akhirnya bertindak, tetapi sangat sedih dan kami memiliki berminggu-minggu berbeda. Dari Perdana Menteri yang memiliki banyak orang telah kehilangan nyawa dan orang-orang menjadi sakit parah, kita seharusnya bertindak lebih cepat. Ini adalah langkah yang tidak ingin dilakukan Boris Johnson, tetapi kenyataan dari meningkatnya kasus yang memaksanya untuk bertindak adalah harapan akan tetapi terjadinya dalam waktu 4 minggu di luar lebih cerah. Jonathan Black, BBC News. Baiklah, mari kita pergi ke Helen Card.
Dia di Johnster berdiri di depan pintu terkenal yang baru saja kita lihat pagi ini, Helen di ET. Terima kasih banyak telah berbicara dengan kami. Itu adalah hari perkembangan yang cepat kemarin, tetapi Jonathan mengatakan bahwa sekarang akan ada pemungutan suara mengenai rencana Perdana Menteri. Ya, MPS sudah kembali dari resesnya minggu ini dan kami mendengar di bagian Jonathan bahwa tenaga kerja berencana untuk mendukung ini. Mereka berpikir bahwa ini seharusnya benar-benar terjadi berminggu-minggu yang lalu. Tetapi ada beberapa MPS konservatif yang sangat tidak senang karena penutupan kedua. Mereka pikir itu hanya akan berlalu merusak ekonomi dan mereka ingin tahu seperti apa akademiknya itu. Bagaimana kita keluar dari masalah ini, dan juga perlu diingat bahwa sementara kita sudah terbiasa dengan pemerintah yang lebih membatasi kehidupan kita sehari-hari. Hal yang luar biasa bagi pemerintah untuk mengatakan kapan Anda bisa dan tidak bisa meninggalkan rumah Anda sendiri. Dan beberapa MPS akan mengatakan di mana Anda perlu membuat kasus yang sangat menarik untuk menerapkan pembatasan seperti itu. Dan kita tahu dari konferensi pers kemarin bahwa Boris Johnson bagaimanapun dengan enggan berpikir bahwa kasus sekarang telah dibuat melalui angka-angka itu jumlah kematian yang diproyeksi melalui kemungkinan membebani NHS dalam hal membawa MPS di sampingnya. Maksud saya, seorang anggota parlemen konservatif kemarin mengatakan bahwa mereka telah menemukan kasus sejauh ini mengecewakan dalam hal membawa mereka sebuah dewan. Mereka telah mengundang salah satu suara skeptis lockdown termukakah di Anda menyukai salah satu dari anggota parlemen itu ke Downing Street. Kemarin dengan miliknya sendiri, ilmuwan melihat data di pusat pesat Tory MPS tadi malam. Boris Johnson berjanji bahwa mereka juga akan dapat melihat semua data, memiliki akses ke semua pengarahan dari ilmuwan yang mereka butuhkan, tetapi ini bukan hanya tentang penguncian dan prinsip dan penguncian yang menyebabkan kekhawatiran pada konservatif yang duduk di bangku saat ini. Ada kemarahan yang cukup besar tentang bagaimana Downing Street menangani ini, jadi saya pikir semua akan mengarah ke beberapa hari yang cukup runcing bagi Boris Johnson. Helen, terima kasih. Jadi mari kita lihat mengapa pemerintah memilih untuk bertindak sekarang. Berikut adalah angka-angka terbaru dari mereka menunjukkan bahwa mereka hanya di bawah 22.000 infeksi virus corona baru yang tercatat dalam periode 24 jam terakhir. Sehingga jumlah total kasus di Inggris menjadi lebih dari 1 juta. Sekarang jumlah rata-rata kasus baru yang dilaporkan per hari dalam seminggu terakhir hanya lebih dari 22.500 dan sayangnya 326 kematian dilaporkan kemarin. Dan itulah orang-orang yang meninggal dalam 28 hari setelah tes COVID-19 positif. Dan itu berarti rata-rata dalam seminggu terakhir 259 kematian diumumkan setiap hari, sehingga jumlah total kematian di seluruh Inggris terjadi lebih 46.500. Jadi, mari kita ingat dengan cepat tentang pembatasan yang berlaku di seluruh negeri. Jelas Inggris akan melakukan lockdown baru ini pada hari Kamis, sekitar setengah jalan melalui penguncian 17 hari dengan orang-orang hanya diizinkan meninggalkan rumah mereka karena alasan terbatas. Saat ini diatur untuk selesai Senin depan. Dan kemudian di Skotlandia, sistem pembatasan 5 tingkat baru untuk menangani virus akan diberlakukan besok. Dan Menteri Pertama Nicola Sturgeon telah menganjurkan agar tidak melakukan perjalanan yang tidak penting ke Inggris. Dan kemudian di Irlandia Utara, Menteri Pertama Holguin Foster mengatakan bahwa pembatasan yang lebih ketat saat ini akan berakhir seperti yang direncanakan pada tanggal 13 November. Itu seminggu di pub dan restoran hari Jumat. Mereka tutup. Sekolah telah ditutup selama 2 minggu tetapi akan dibuka kembali pada hari Senin. Nah, skema cuti pemerintah yang tadinya akan berakhir kemarin sekarang diperpanjang untuk bulan ini. Ini mencakup 80% dan gaji karyawan yang tidak dapat bekerja. Koresponden bisnis kami, Katie Austin, mendapatkan laporan ini tentang apa artinya bagi bisnis dan wira swasta. Ini adalah restoran Zimbra di Bournemouth,
pada bulan Agustus yang sibuk dengan makan di luar untuk membantu pengunjung mulai Kamis. Ini akan membuat semua pub dan restoran lain di Inggris harus tutup selama sebulan dan sekali lagi membuat staf cuti. Banyak bisnis tidak hanya keluar dari penutupan terakhir ini, banyak bisnis tidak akan keluar dari loker kedua. Furley akan membantu karyawan ini tidak akan bertahan dalam bisnis, maka kita harus lebih banyak memberikan tarif VIC. Skema cuti telah menelan biaya 40 miliar pound. Sulit untuk mengetahui berapa biaya bulan tambahan ini, tetapi sekali lagi kemungkinan akan mencapai miliaran untuk bisnis dan Inggris yang secara hukum dipaksa untuk menutup wasiat. Mereka akan hibah senilai hingga 3.000 pound liburan hipotek untuk pemilik rumah juga. Diperpanjang belum ada dukungan tambahan yang diumumkan untuk wirausaha di atas untuk hibah musim dingin lebih lanjut dari hari yang sebelumnya diumumkan. Tetapi Helena yang memulai bisnis es krimnya di Cardiff pada Agustus tahun lalu mengatakan dia termasuk di antara mereka yang belum berhak untuk bantuan keuangan apapun sejauh ini dan masih belum akan. Semua pekerjaan terjadwal saya dibatalkan dan saya kehilangan seluruh musim puncak karena es krim merupakan bisnis musiman. Jadi ini saat yang sangat mengkhawatirkan bagi saya dan tentu saja saya tidak tahu sebelum kapan saya akan diizinkan untuk kembali bekerja dengan benar lagi. Penguncian yang lebih parah, sesuatu yang kita lihat di awal tahun ini akan berarti bahwa jutaan wirausaha tidak dapat bekerja sama sekali. Mereka tidak akan dapat bertahan dengan angka 40% terkirim yang ditawarkan saat ini dan kami akan mendesak pemerintah untuk melihatnya lebih dekat. Seseorang juru bicara keuangan mengatakan jumlah keuangan yang ditanggung oleh hibah wirausaha telah meningkat dari 20% menjadi 40% dan bahwa tidak seperti kulit cuti 20%. Ia memberikan dukungan setelah 3 bulan Katie Austin BBC News. Nah, sebagian besar Portugal akan melakukan lockdown lagi mulai Rabu setelah kasus virus corona yang melonjak. Orang-orang di lebih dari 2/3 negara termasuk di Lisbon dan Oporto akan diminta untuk tinggal di rumah kecuali mereka pergi ke sekolah, kerja atau menjalankan tugas-tugas. Tindakan tersebut akan ditinjau dalam 2 minggu. Setidaknya 2 orang telah ditikam hingga tewas dan 5 lainnya terluka di kota Quebec, Kanada. Polisi mengatakan kepada orang-orang untuk tetap berada di dalam rumah setelah serangan di dekat Parliament Hill, di lingkungan Quebec tua yang bersejarah pada Sabtu malam. Seorang pria berusia 20-an ditangkap. Petugas penyelamat di Turki telah bekerja sepanjang malam untuk menarik orang-orang yang selamat dari puing-puing bangunan yang runtuh selama gempa bumi hari Jumat. Sedikitnya 37 orang telah tewas. Sebagian besar dari mereka di kota pelabuhan Izmir, Turki, tetap digempa juga. Menabrak Yunani, Pulau Samson, anakku 2 meninggal, lebih dari 800 orang luka-luka. Minggu besar di Amerika Serikat. Tentu saja pemilihan presiden Amerika Serikat sedang berlangsung dengan rekor jumlah pemilih lebih dari 90 juta orang Amerika yang memberikan suara lebih awal dan itu sebenarnya adalah 2/3 dari jumlah total orang yang memilih kembali pada tahun 2016. Jadi, kita punya sisa 2 hari untuk berkampanye. Mr. Biden ditemani oleh mantan bosnya Barack Obama. Untuk rapat umum di Michigan adalah laporan koresponden Amerika Utara Peter Bose. Rally bertenaga bintang untuk Joe Biden di kawasan industri di Heartland, Amerika. Detroit juga rumah bagi kota. Stevie Wonder tampil di acara The Foreign ketika Barack Obama melancarkan serangan pedas lainnya terhadap Rektor Donald Trump. Saya memahami ini adalah
seorang presiden yang menginginkan kredit penuh untuk ekonomi yang diwarisi dan tidak disalahkan atas pandemi yang diabaikan, tetapi pekerjaannya tidak berjalan seperti itu. 20 di TV tidak memperbaiki hal-hal yang makin tidak beres, membuatku merasa hidup lebih baik. Kamu harus punya rencana. Obama mengatakan mantan wakilnya akan mengambil pekerjaan itu. Serius. Joe Biden mengkritik Presiden Trump atas jumlah tersebut. Dia membayar pajak setahun-tahun pertama menjabat. $750, tuanku, dan ingat ketika dia ditanya tentang sementara dia membayar sebanyak itu karena dia tahu bagaimana sistem akan menembak apa yang Bapak Presiden. Aku datang untukmu. Presiden Trump telah berkampanye di Pennsylvania, tempat diadakannya acara dalam satu hari. Dia memang di sini pada tahun 2016, tapi Joe Biden unggul dalam jajak pendapat. Halo Pennsylvania, mari kita pergi. Kita harus melakukan hal yang sama yang kita lakukan selama 4 tahun dan saya rasa saya melihatnya. Saya punya perasaan. Mr. Trump memberitahu orang banyak dia akan memberantas virus corona dan membuat orang Amerika kembali bekerja. Kami ingin normal. Kami ingin normal. Kami ingin normal. Mari kita kembali 7 bulan. Halo, apa kabar? Tetapi dengan rekor jumlah kasus virus corona baru di Amerika Serikat selama seminggu terakhir, tidak ada tanda-tanda negara ini kembali normal dalam waktu dekat. Peter Bosz, BBC News.